Ya, Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, Matius 5 ayat yang ketiga, 9 dan ayat yang ke-10 akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Injil Matius 5 ayat yang ketiga, 9 dan ayat yang ke-10 berkata demikian. Ucapan bahagia. Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang berkat. Apa arti berkat yang sesungguhnya? Ya. Dan berkat sesungguhnya adalah yaitu hadiah atau pemberian yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya secara cuma-cuma, secara gratis, dan berkat itu yaitu keselamatan, Bapak Ibu. Ya. Jadi berkat yang sesungguhnya itu berbicara tentang keselamatan, bukan berbicara tentang materi yang telah kita terima selama ini. Terus yang menjadi pertanyaan, berarti kalau materi yang telah kita terima selama ini itu adalah upah, Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, kita bekerja setiap hari, maka Tuhan akan memberikan upahnya. Tuhan akan memberikan apa yang hasil yang kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu enggak mengerjakan sesuatu, maka kita enggak akan memperoleh apa-apa. Bapak Ibu tidur-tidur aja di rumah, enggak mungkin uang itu akan datang sendiri, ya. Itu yang namanya upah. Tetapi kalau berkat hadiah, itu nggak perlu kita bayar. Ya, Tuhan berikan secara cuma-cuma, yaitu keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi keselamatan itu sudah ada dalam hidup kita. Kita semua orang-orang percaya, Tuhan sudah memberikan keselamatan. Tetapi, ya, ada tetapinya. Kata Tuhan, engkau harus mengusahakan. Saya sudah jelaskan 3 minggu kemarin, arti mengusahakan itu adalah kita harus beribadah. Kita harus tunduk, kita harus takluk. Kita harus menjadi hamba Tuhan. Kita harus tunduk dalam otoritas Tuhan. Ya, itu arti kata mengusahakan, Saudara. Ya. Jadi keselamatan itu sudah ada dalam hidup kita. Seperti yang saya sudah sampaikan di 3 minggu kemarin, bahwa orang-orang di zaman dulu bagaimana dia mengusahakan keselamatan, mencari keselamatan, kehidupan yang kekal, tetapi mereka nggak menemukan. Ya, Tuhan melihat nggak ada usaha manusia satu pun yang dapat menyelamatkan kehidupan mereka, yang dapat menyelamatkan diri mereka. Sehingga apa yang terjadi, Tuhan datang langsung ke dunia ini, menjadi sama seperti kita. Untuk apa? Agar supaya kita yang berdosa ini dilayakkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Ya, segala kutuk-kutuk telah ditanggungkannya di atas kayu salib. Jadi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, kita nggak ada kutuk lagi, saudara. Ya, kita sudah bebas dari segala kutuk-kutuk dosa. Jadi jangan kita berpikir, wah orang Kristen ini kita masih ada kutuk. No, ya, kita sudah nggak ada kutuk, kita sudah semua ditimpakan di kayu salib. Kalau kutuk itu masih ada kepada orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, untuk apa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Ya, jadi nggak ada lagi. Jadi sekarang jangan kita yang membuat kutuk-kutuk sendiri di dalam hidup kita, saudara. Ya, kutuk itu udah selesai, jangan kita buat lagi kutuk itu di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saudara tahu arti kata kutuk? Dalam bahasa Ibraninya disebutkan kalala. Artinya apa? Menyumpahi. Ya, rasa benci, itu arti kata kutuk itu, saudara. Jadi jangan sampai saudara Bapak Ibu, oleh karena emosi kita mulai menyumpahi. Ya, kadang-kadang kita emak-emak ya, ibu-ibu ya, kita lihat anak kita terlalu nakal, terlalu aktif. Ya, gua sumpahin lo jatuh dari motor, akhirnya jatuh benaran, saudara. Ya, jadi kita sendiri yang ciptakan kutuk-kutuk itu, saudara. Jadi kalau Tuhan nggak pernah mengutuk kita seperti itu, ya kan? Enggak. Kadang-kadang kita sendiri, ya, suami nggak pulang, kita mulai nyumpahin dia, gua sumpahin lo ya, hidung lu pindah ke telinga, seperti itu ya. Kita mulai menyumpahi.
Rasa benci, itu arti kata kutuk itu. Jadi segala sesuatu yang Tuhan benci untuk kita lakukan, apa yang Tuhan benci? Yaitu dosa, saudara. Ya, dosa itu kan Tuhan benci. Jadi itu merupakan kutuk di dalam hidup kita. Makanya jangan lagi kita menciptakan kutuk-kutuk itu dalam hidup kita. Karena semuanya udah selesai. Sama halnya kalau kita membenci seseorang, saudaraku, jadi bukan orang itu yang sengsara yang kita benci. Ya, yang sengsara itu kita, Bapak Ibu. Ya. Karena kenapa? Karena setiap kali kita mengingat namanya, ya darah kita tadi yang rendah langsung naik. Ya kan? Karena kita saking rasa bencinya kita kepada dia. Ya. Waktu ibadah, ya, kita jumpa dia, ketemu dengan dia, aduh, kita jengkel lagi. Kita timbul lagi rasa benci. Ya, dia enjoy aja, dia nikmati aja kehidupannya. Nah, kita yang memiliki rasa benci kepada dia, itu akan terus menggerogoti kehidupan kita. Ya kan, selalu menjalar, bertumbuh dalam kehidupan saudara dan saya. Dan akhirnya apa? Ya kan, kita memiliki penyakit komplikasi, darah tinggi, kolesterol, semuanya naik, saudara. Ya. Jadi kutuk itu terjadi di dalam kehidupan kita akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi Tuhan semuanya sudah diputuskan oleh Tuhan di kayu salib. Jadi kutuk itu sudah nggak ada. Jadi jangan coba-coba kita membuat lagi kutuk-kutuk yang lain di dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa berbicara tentang berkat itu bukan berbicara tentang materi. Ya, kalau kita memahami bahwa berkat itu adalah sesuatu, bahwa berkat itu adalah materi, hal-hal yang materi. Maka kalau ketika materi itu hilang, maka kalau ketika materi itu kita nggak dapatkan, nah kita sudah pasti, oh ngapain lagi saya mau datang ke gereja, ya? Ngapain lagi saya harus berdoa? Ngapain lagi saya baca firman Tuhan? Toh apa yang saya inginkan selama ini, yang saya pikir bahwa berkat itu adalah materi, saya nggak dapat, ngapain lagi? Gitu. Tetapi kalau kita berpikir dan memahami bahwa berkat itu adalah keselamatan untuk menuju sebuah kehidupan yang namanya kehidupan yang kekal, maka kita akan katakan apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, saya tetap anak Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, walaupun sakitku belum disembuhkan, ekonomiku belum dipulihkan, saya tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, nanti kita akan belajar, ya, apakah benar gitu loh, bahwa berkat ini nggak ada sangkut pautnya dengan yang namanya materi. Gitu loh. Sekali lagi saya mau katakan bahwa keselamatan itu sudah ada dalam hidup kita. Kita sudah diselamatkan. Artinya apa? Kita sudah terhindar dari bahaya dosa tadi. Nah, kita yang tadinya sedang ditawan oleh iblis, kemudian Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, kita ditebus, saudara. Ya, kita ditebus dari tawanan iblis tadi itu. Ya, kita ditebus dengan harga yang sudah lunas, dengan harga yang sangat mahal, Bapak Ibu. Sehingga kita menjadi milik Tuhan. Pada waktu saudara dan saya menjadi milik Tuhan, maka kita dimeterai. Ingat ya, kita dimeterai. Meterai kita apa? Roh Kudus, saudara. Makanya pahlawan katakan tadi bahwa kita anak-anak Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita telah diberi kuasa. Nah, kita dimeterai, saudara. Jadi keadaan kita sekarang ini, kita sudah diselamatkan. Diselamatkan dari mana? Dari apa? Dari dosa, saudara. Ya. Tetapi kita belum berada di dalam kehidupan yang kekal. Benar? Kita belum berada di dalam kehidupan yang kekal. Kita sedang menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita sudah diselamatkan, sudah diselamatkan dari dosa. Tetapi kita sedang menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan yang sempurna itu, yaitu surga yang kekal. Kita masih ada di dunia ini, makanya Tuhan katakan kamu harus mengusahakan, ya kan? Kamu harus beribadah, kamu harus tunduk, kamu harus mengerjakan keselamatan itu. Karena kita masih ada di dunia ini. Nah itu, saudara. Kalau pada waktu Tuhan menebus kita, pada waktu Tuhan Yesus digantung di kayu salib, semua kutuk-kutuk, semua dosa-dosa sudah ditanggungkan kepada Dia.
dia mati, terus semua manusia itu mati, saudara, berkati oleh Tuhan saat itu juga, maka saya yakin dan percaya saat itu juga kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tetapi persoalannya hari-hari ini kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita masih sedang berjalan menuju kepada kekudusan, kehidupan yang kekal itu. Makanya saudara berkati oleh Tuhan, seorang penjahat yang namanya Dimas itu, dia katakan, Tuhan, kalau engkau, ya kan, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mohon ampun kepada Tuhan. Dan apa Tuhan Yesus katakan, hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Saudara, Tuhan Yesus enggak katakan, hei, lu harus berusaha untuk masuk kepada pintu yang sesak itu. Lu harus beribadah, lu harus takluk. Tuhan Yesus enggak katakan. Benar enggak? Enggak ada ditulis seperti itu ya. Karena kenapa? Karena pada saat itu Tuhan Yesus tahu bahwa saat itu dia akan mati. Akhir hidupnya di dunia ini akan berakhir saat itu. Jadi dia tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena dia harus mati. Dan tidak ada lagi kesempatan iblis untuk menggoda dia, untuk jatuh lagi ke dalam dosa. Sehingga Tuhan Yesus katakan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di Taman Firdaus, saudara. Dan ayat ini, saudaraku, sering dipakai oleh orang-orang Kristen, bukan? Wah, gue buat dosa aja ya banyak-banyak. Ya, itu loh, penjahat itu loh. Ya kan? Dia berdosa, membunuh, berzina dan lain sebagainya. Persoalannya, Bapak Ibu, ya, penjahat itu waktu itu dia sudah mengakhiri hidupnya. Nah, kita, saudara, kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita belum ada di dalam kehidupan yang kekal. Ya. Kita belum ada di dalam kehidupan yang kekal, saudara. Makanya Tuhan Yesus katakan, bukan semua orang, bukan orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendakku itu yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ya. Oh, tetapi Tuhan, mereka menyembuhkan orang demi nama Tuhan. Mereka mengusir setan demi nama Tuhan. Yes, I agree, saya setuju, saudara. Ya, karena kenapa? Seperti yang dikatakan oleh pahlawan tadi, orang percaya ketika menerima Tuhan Yesus, dia diberi kuasa, saudara. Tetapi dengan kuasa yang diberi Tuhan itu, sepanjang kehidupannya dalam pelayanannya dibarengi dengan melakukan dosa, dosa, dan dosa. Sehingga Tuhan Yesus, aku enggak mengenal engkau. Kuasa ada, tetapi selalu dibarengi dengan dosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Untuk kita masuk di dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Kejadian 2 ya, Kejadian 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kita akan melihat nanti apa yang dimaksud dengan berkat yang sesungguhnya. Dikatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di sana ada berkat Tuhan berikan, yaitu Taman Eden. Kemudian Tuhan katakan gini, engkau harus mengusahakan, artinya engkau harus beribadah, engkau harus tunduk kepadaku. Pada waktu engkau tidak melakukannya, pasti engkau mati. Ya. Pada waktu engkau tidak melakukannya, pasti engkau akan mati. Berarti kalau dia melakukannya, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, ini yang kita harus bahas pada saat ini. Ada berkat, ada perintah
yang harus kita taati. Pada waktu perintah itu kita lakukan, maka kita akan tetap hidup. Kita akan hidup di dalam kehidupan yang kekal. Tetapi pada waktu perintah itu tidak kita lakukan, maka pada saat itu Tuhan katakan, engkau mati. Artinya mati secara rohani. Engkau tidak akan memiliki kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Matius 5 ayat yang ketiga tadi dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Ayat yang ke-9 mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah empunya kerajaan surga. Ayat yang ke-10. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan, dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Ya, pada akhirnya apa dikatakan? Karena mereka yang empunya kerajaan surga. Enggak dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Nanti saya akan jelaskan, Bapak Ibu. Enggak dikatakan berbahagialah orang yang miskin karena mereka akan ditambahkan rumah, akan ditambahkan tanahnya, ya kan? Akan ditambahkan mobilnya, ya, akan ditambahkan istri. No, jangan istri ya. Akan ditambahkan yang lain-lain. Enggak ada, saudara. Tetapi apa? Pada akhirnya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Yang kedua, berbahagialah mereka yang membawa damai. Nah, sama, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, saudara. Ya, enggak dibilang, ya. Tanahnya akan ditambahkan, ya kan? Kesuksesannya akan ditambahkan. Dia akan lebih banyak lagi mendapatkan berkat-berkat materi-materi yang ada di dunia, enggak. Tetapi dia disebut anak-anak Allah. Yang berikutnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Dianiaya oleh karena kebenaran, Bapak Ibu, ya. Ya. Jadi akhirnya itu kehidupan yang kekal. Artinya apa? Ada berkat, di situ ada perintah. Dan pada akhirnya berkat keselamatan itu, pada akhirnya kita menuju suatu kehidupan yang kekal. Itu adalah upah dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kita akan melihat, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Wow, ini suatu ayat yang luar biasa sekali. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara berpikir gini, wah berarti orang Kristen nggak bisa kaya ya, nggak boleh kaya, ya? No, saudaraku, ya. Orang Kristen boleh kaya. Silakan, lu mau punya mobil berapa, lu mau punya rumah segede apa, lu punya apartemen semewah apapun, berapa biji pun silakan. Tuhan senang kalau anak-anak Tuhan itu, orang-orang Kristen itu, orang-orang percaya itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Berarti kita benar-benar melakukan pekerjaan kita, tugas kita di dunia ini. Maka Tuhan memberikan semuanya itu, Bapak Ibu. Ya kan? Tuhan gak pernah larang kita punya mobil 5, 10, 5, asal jangan istri 5, seperti itu. Ya, jangan suami 5. Nah itu kutuk itu bagi kita itu, Bapak Ibu ya. Gak pernah Tuhan larang, ya, enggak. Tetapi yang dimaksudkan miskin, berbahagialah miskin di hadapan Tuhan itu, saudaraku, ya. Kalau kata miskin di sini dalam bahasa Yunaninya itu tokos, saudara. Yang artinya apa? Itu bergantung, tergantung, Bapak Ibu. Ya, bergantung. Jadi dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Arti kata miskin itu bergantung kepada Tuhan. Gitu loh. Mungkin saudara bertanya, loh, apa kaitannya berbahagialah terus dengan berkat, dengan keselamatan tadi, Bapak Ibu? Ketika saya mempelajari ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, ternyata arti kata berbahagia dalam bahasa Yunaninya itu makarios atau makariov, yang artinya berkat atau diberkatilah. Wah, luar biasa banget. Ya. Berkat atau diberkatilah, selamat. Ya. Jadi dikatakan selamatlah orang, diberkatilah orang yang miskin, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau orang yang benar-benar bergantung kepada Tuhan, apa-apa harus tanya Tuhan. Ya. Apa-apa harus tanya Tuhan, nempel dia kepada Tuhan gitu loh.
Makanya ada pujian yang mengatakan Yesus pokok, ya. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu yang namanya orang yang nempel kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Apa-apa dia harus tanya kepada Tuhan. Apa kita nggak boleh kaya? Boleh, silakan kaya. Tetapi hari ini, setiap hari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa kerja tanpa Engkau yang menyertai. Tuhan, saya tidak bisa berjalan hari ini tanpa Engkau menyertai Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa buka usaha saya hari ini tanpa ada Engkau, Tuhan, yang akan memberi saya kekuatan dan kesehatan untuk membuka usaha saya hari ini. Itu namanya kita bergantung kepada Tuhan. Hidup kita semakin dikontrol. Hidup kita itu dialiri kuasa-kuasa dari Tuhan. Makanya kita memiliki kuasa. Bergantung. Itu yang namanya miskin di hadapan Tuhan. Bapak Ibu. Ya. Nah, demikian pula di dalam keluarga kita. Di dalam rumah tangga kita. Sangat berbahagia kita kalau di dalam rumah tangga itu kita saling ketergantungan di dalamnya. Suami bergantung kepada istri, istri bergantung kepada suami. Anak-anak bergantung kepada orang tua. Gitu. Suami bergantung kepada istri, istri bergantung kepada suami. Makanya suami-suami, bapak-bapak ya, saya ingatkan. Ya, saya juga bapak. Jangan sampai kalau kadang-kadang kan istri nelpon ini. Pak, halo Pak, nih keran di dalam rumah ini, dalam kamar mandi ini udah rusak Pak. Terus bapaknya bilang, wah mama ini bapak-bapak aja terus, bapak-bapak aja. Kerjain dong, kerjain sendiri dong, minta pertolongan dong. Ya, hei, istri lu sedang bergantung kepadamu. Mau kita, pada waktu keran di rumah kita, di dalam kamar kita, ya pada waktu kita katakan kayak gitu, istri kita bilang, oh kalau gitu Pak, aku minta tolong kepada suami tetangga. Ya. Dan akhirnya bergantung kepada suami tetangga. Sama, begitu juga istri gitu loh. Ya. Kalau suami pulang kemudian katakan, Mak, tolong buatin kopi. Wah, apa ini cuma kopi aja, masa nggak bisa buat sendiri? Ya kan? Hei, suamimu bergantung kepada engkau gitu loh. Ya. Kalau engkau mengatakan seperti itu, besok dia pergi buat kopi, minum kopi di warung sebelah. Di warung sebelah itu ya janda. Ya kan? Dan akhirnya apa? Dia tergantung kepada janda sana, bukan tergantung kepada lu lagi gitu loh. Ya. Jadi ada ketergantungan Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti besok-besok suami bilang buat kopi ya, iya Mak, iya Pak, ya Mama harus buat kopi gitu loh. Membuat suami, membuat istri semakin bahagia. Itu hidup di dalam ketergantungan dalam hidup kita. Nah saya mau katakan begini saudaraku, berkati oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini kehidupan kita sedang gak baik. Kalau hari-hari kehidupan kita saat-saat ini sedang mengalami kekecewaan, sedang mengalami duka cita di dalam kehidupan kita. Kemudian kita mulai berusaha untuk memperbaiki hal tersebut, saya mau katakan gak ada gunanya. Perbaiki dulu hubunganmu dengan Tuhan. Ya. Perhatikan baik-baik. Engkau harus memperhatikan apakah saya sudah gak nempel kepada Tuhan. Apakah hidup saya selama ini sudah gak bergantung kepada Tuhan. Apakah hidup saya selama ini saya sudah berjalan sendiri. Gitu loh. Harus memperbaiki dulu hubungan kepada Tuhan. Kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Tuhan, kita kembali nempel kepada sumber kehidupan kita ini. Saudaraku berkata oleh Tuhan, nanti Tuhan yang akan memperbaiki kehidupan saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah baik, kita sudah mulai nempel kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk saudara dan saya. Tuhan akan memperbaiki hidup saudara. Sakit penyakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ekonominya mulai diguncangkan. Tuhan akan buka jalan bagi saudara dan saya. Amin. Perbaiki dulu hubunganmu dengan Tuhan. Nempel dulu dengan Tuhan. Bergantung penuh kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu. Dikatakan berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Ya, disebut anak-anak Allah. Fokusnya adalah membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu adalah pewaris-pewaris, murid-murid
Tuhan dan pengikut Tuhan Yesus. Itu yang disebut dengan anak-anak Allah. Kalau saya mau ganti katanya, selamatlah, diberkatilah mereka yang membawa damai dan melakukan damai itu di dalam kehidupan mereka sepanjang mereka masih ada di dunia ini, karena mereka adalah ahli waris kerajaan surga. Saudaraku, tahukah saudara? Dari semula, saudara dan saya telah didesain sedemikian rupa oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjadi pembawa damai. Saya sudah khotbahkan ya beberapa bulan kemarin. Kita diciptakan dari tanah liat yang baik, Bapak Ibu. Bukan tanah sengketa, bukan tanah longsor. Ya. Tanah liat. Kita diciptakan dari hembusan nafas Allah. Allah itu identik sifatnya itu pembawa damai, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus menjadi pembawa-pembawa damai. Kenapa? Karena di surga sana itu hanya kedamaian yang ada. Kalau kehidupan kita hanya bisa membawa kerusuhan, perpecahan di antara jemaat dan di antara masyarakat, jangan kita berharap untuk kita memiliki kerajaan surga. Karena kenapa? Di dalam kerajaan surga ada kedamaian. Kita sudah didesain sedemikian rupa untuk menjadi pembawa damai. Ya. Jadi kita diciptakan dari tanah liat yang baik, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang membawa kerusuhan, membawa perpecahan dalam jemaat, ya kita perlu tanyakan itu. Lu diciptakan dari tanah liat atau tanah sengketa? Ya. Karena hanya tanah sengketa itu yang ribut, kan gitu. Hanya tanah longsor itu yang ribut, Bapak Ibu. Demikian pun dalam rumah tangga kita. Ya. Kalau ada suami yang sering marah-marah, istri sering marah-marah, tanya dia, weh tanah longsor. Tanah sengketa, jangan marah-marah, kita diciptakan dari tanah liat yang baik. Gitu. Jadi harus menjadi pembawa damai di dalam hidup ini. Ya. Jangankan di surga, sedangkan kita masih ada di dunia pun, di dalam komunitas kita, organisasi kita. Kalau ada orang-orang yang membawa kerusuhan, yang nggak membawa damai, Bapak Ibu, pasti kita nggak suka, kita akan jengkel gitu. Kita pasti akan bilang kita nggak usahlah bergaul dengan dia. Ya. Dia pembawa mulut ya. Dari sini terbang sana, terbang sini, terbang sana ya. Antara pulau dan benua ya. Gitu loh. Orang paling gak suka gitu loh. Sebaliknya kalau kita membawa damai di dalam hidup ini, orang akan senang kemanapun kita ditempatkan, dimanapun kita ditaruh, orang akan senang dengan kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi jadilah pembawa-pembawa damai seperti itu. Jangan membuat orang hidup kita sepanjang kehidupan kita membuat orang resah, membuat orang jengkel, ya, dan lain sebagainya. Ya. Di dalam rumah tangga kita demikian pula. Ya. Jadi ada suatu cerita, Bapak Ibu, seorang oma, tapi bukan oma di sini. Saya tahu oma-oma di sini nggak ada yang cerewet, semuanya baik-baik semua. Ya, oma-oma di sana, jauh di sana. Suatu saat oma ini, karena oma ini memang begitu cerewetnya kepada cucunya, cerewetnya minta ampun memang. Ya, suatu ketika dia marah sama cucunya, akhirnya cucunya yang nangis, gitu. Dia nangis, cucunya nangis, sambil nangis dia katakan, oma kenapa nggak sama dengan oma-oma yang lain? Katanya gitu. Kenapa oma nggak sama dengan oma-oma yang lain? Omanya marah dong, ya kan? Marah. Hei, kamu banding-bandingkan saya dengan oma yang lain. Emang kenapa? Akhirnya cucunya bilang, emang oma mau tahu kenapa? Ya, apa perbedaannya oma-oma dengan yang lain? Kenapa oma-oma yang lain itu sudah pada meninggal semua, oma belum meninggal. Ya, tapi bukan oma di sini ya. Artinya apa? Bahkan orang terdekat kita pun itu akan jengkel, akan risih dengan kita kalau kita selalu menjadi perusuh. Tidak membawa damai di dalam hidup kita, apalagi Tuhan gitu loh. Karena Tuhan sudah mendesain kita, menciptakan kita sebagai pembawa damai. Untuk apa? Untuk menghuni kerajaan surga. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita harus kerjakan dengan caranya apa? Harus terus membawa damai di dalam hidup ini, sampai kepada kehidupan yang kekal.
sampai kita mengakhiri kehidupan kita di dalam dunia ini. Yang ketiga, dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kata dianiaya, fokusnya kepada dianiaya sebab oleh karena kebenaran. Dan pada akhirnya adalah mereka adalah pemilik kerajaan surga. Ini luar biasa sekali, saudara. Ya. Jadi berkat itu yang sesungguhnya selalu berdampingan dengan penderitaan, selalu berdampingan dengan kesengsaraan, tetapi pada akhirnya adalah kehidupan yang kekal. Jadi bukan soal materi. Berbahagialah mereka yang dianiaya. Oh, kita pikir berarti kita dianiaya ini, kita dikejar-kejar, kita dibunuh, kita dicambuk, dan lain sebagainya. Kita akan lihat, Bapak Ibu. Ya, dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Di sini dianiaya bahasa Yunaninya dikatakan dioko, artinya apa? Mengejar, memburu, berlari, mengusahakan dan mendapatkan. Itu arti dianiaya. Kemudian arti kebenaran, oleh sebab kebenaran tadi dikatakan, arti kebenaran di sini bahasa Yunaninya dikaisone. Artinya apa? Apa yang dituntut oleh Allah, kebenaran yang dianugerahkan Allah, kewajiban agama. Kalau saya membuat kalimatnya seperti ini, diberkatilah orang yang mengejar, memburu, berlari-lari, mengusahakan, mendapatkan apa yang dituntut oleh Allah, yaitu kebenaran yang dianugerahkan oleh Allah dan kewajiban agamamu. Itu yang disebut berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Jadi kita sangat berbahagia kalau saat ini kita sedang bekerja, kita saat ini sedang melayani, kita saat ini sedang bercapek-capek, berlalah dari nusa dua sana jauhnya itu Bapak Ibu. Ya, datang ke Cokroaminoto ini untuk datang beribadah. Dikatakan berbahagialah, diberkatilah engkau, selamatlah engkau karena engkau yang punya kerajaan surga. Amin. Kalau hari ini kita menyepelekan, kita simpan dulu segala kesibukan kita. Ya kan, kita sedang mengejar apa yang dituntut agama kita harus beribadah hari Minggu. Dikatakan selamatlah engkau karena engkau yang punya kerajaan surga. Jadi saudara nggak sia-sia, ya. Saudara, kalau saat ini kita mulai berpikir, kalau kita datang beribadah, tujuan kita agar supaya saya pulang nanti, doa saya akan dikabulkan. Apa yang saya minta akan dipenuhi. Saudara, saya mau katakan, nggak usah datang ibadah. Karena kenapa? Soal engkau datang beribadah, Tuhan sudah katakan, kalau engkau berlelah-lelah, melakukan semuanya itu, kerajaan surga bagianmu. Engkau adalah pemilik surga. Bukan materi akan ditambahkan kepadamu. Itu soal berikutnya, saudara. Engkau akan bekerja, maka Tuhan akan berikan kepadamu. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, untuk menuju suatu kehidupan yang kekal, keselamatan Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Ya. Tetapi bagaimana kita harus mengusahakan, mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Dan tidak mudah. Dari semua ketiga ayat ini penjelasannya tadi, saudaraku, semua kita harus berlelah-lelah. Semua berdampingan dengan kesengsaraan dan penderitaan. Artinya apa? Kita harus nempel kepada Tuhan, kita harus bergantung kepada Tuhan, kita harus menjadi pembawa-pembawa damai. Kita harus dianiaya, harus berlelah-lelah, harus berlari-lari, harus mendapatkan kebenaran Tuhan itu. Apa yang diwajibkan oleh agama kita. Kalau itu kita sedang lakukan, itu kita sedang ada dalam proses pemurnian kehidupan kita, proses pemurnian iman kita, saudara. Agar supaya apa? Agar supaya ketika nanti kita diuji, kata Ayub apa? Aku akan timbul seperti emas. Emas itu, ya, saya katakan kepada Pak yang sakit ini, ya, Pak Evan, emas itu mau ditaruh di lumpur dimanapun dia tetap emas, dia tetap berharga, dia tetap berkilau, gitu. Dia tetap mahal, dia memiliki kualitas. Ya. Kalau kehidupan kita memiliki kualitas yang bagus, wow ini luar biasa banget. Ya. Pohon itu saudaraku yang berkati oleh Tuhan, dikatakan dia kuat, bukan ketika dia dilihat dia besar pohonnya, enggak. Tetapi ketika ada badai, ketika ada angin yang mengguncang dia,
Di situ kita tahu dia kokoh atau tidak. Demikian pula dalam hidup ini. Ya. Kalau kita mau ditahu bahwa imannya kuat, kehidupannya tetap bersama dengan Tuhan, maka kita harus hidup di dalam pencobaan. Minggu depan kita akan berbicara tentang pencobaan, Bapak Ibu. Ya, saya harap kita semua hadir lagi. Kita harus hidup dalam pencobaan itu. Karena dengan pencobaan itu kita akan ditahu kita hidup kokoh tidak. Gitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, keselamatan itu memang gratis Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan itu adalah anugerah, tetapi keselamatan itu bukan murahan. Karena keselamatan itu ada pengorbanan, yaitu darah anak domba Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, Tuhan katakan. Ya, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi kalau hari-hari ini kita hanya mengejar keinginan daging kita, materi, uang, hal-hal yang duniawi tanpa harus memikirkan berkat yang sesungguhnya, saya mau katakan, kita dalam bahaya. Ya. Kita harus memperbaiki, benar-benar memperbaiki. Saya Letnan Romi tidak ada yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Tidak ada yang bisa saya berikan kepada saudara-saudara. Iya kan? Mungkin tahun ini saya pindah, tahun depan saya akan pindah. Tetapi firman Tuhan saya akan terus bagikan kepada saudara-saudara. Agar supaya kita semua mengerti bahwa sebenarnya berkat itu adalah keselamatan. Dan keselamatan itu kita gunakan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Jangan kita menggunakan kata Rasul Paulus, kesempatan, ya, kemerdekaan, keselamatan itu kita menggunakan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Maka kalau itu kita lakukan, kita membuat kutuk-kutuk terbaru di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk bisa kita melakukan semuanya itu, hanya satu yang kita lakukan, minta Tuhan untuk menyentuh hati kita. Minta Tuhan agar supaya Tuhan membereskan hati kita. Ya. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Agar supaya Tuhan sentuh, Tuhan ubah hati kita, kekerasan hati kita. Kadang-kadang kita katakan, wah, saya akan lebih tahu. Saya akan lebih tahu. Seperti itu. Saya enggak butuh Tuhan. No, saudara. Hari ini saya mau katakan, tidak ada jalan lain menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu Yesus Kristus, keselamatan. Untuk itu, harus kita melakukan, harus kita menjadi serupa dengan Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus dalamku. Satu pujian yang mengatakan, betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Kita akan menyanyikan pujian ini, saudara. Ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk berdoa secara pribadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang mau datang ke bangku anugerah, silakan. Yang mau berdoa di tempat duduk masing-masing, silakan. Saudara jumpa dengan Tuhan secara pribadi. Minta Tuhan memperbarui hidup kita, hati kita, pikiran kita, akan supaya selaras dan sejalan dengan pikiran Kristus. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, minta Bapa menyentuh hati kita. Oh Bapa, sentuh hatiku, rubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati.
ulangi pujian ini. Kalau masih berdoa silakan. Bapa, aku mencintai. Amin. Segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan Bapa sentuh Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa secara khusus Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang boleh hadir di bangku anugerah, datang di bangku anugerah untuk memohon belas kasihan Tuhan. Hamba tidak mengetahui apa menjadi pergumulan mereka. Mungkin mereka datang dengan ucapan syukur dengan permasalahan hidup mereka secara pribadi, pendidikan mereka, rumah tangga, suami, istri, sakit, penyakit yang mereka derita saat ini. Hamba mohon agar supaya kuasa Tuhan turun atas hidup mereka, menaungi mereka, sehingga ketika mereka pulang dari tempat ini, mereka boleh merasa ada sukacita, ada damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Demikian pula Tuhan, hamba berdoa bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang duduk di kursi mereka saat ini, yang sedang berdoa. Engkau sangat mengenal apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi permohonan dan keinginan mereka. Biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, termulialah Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sentuh hatiku, rubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatimu. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
Yesus memberkati kita.